Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi mesin virtual. Ini adalah materi terakhir atau pertemuan terakhir dari kuliah sistem operasi. Ide dasar dari mesin virtual ini adalah adanya hardware abstrak yang bukan hardware sebenarnya dari sebuah komputer yang menjadi lingkungan yang bisa melakukan eksekusi program di lingkungan yang berbeda dari mesin aslinya. Mesin virtual ini menggunakan pendekatan berlapis, hampir sama seperti sistem operasi pada umumnya, di mana ada sebuah lapisan yang menciptakan sebuah mesin atau sistem virtual. Nah, ini yang disebut sebagai mesin virtual. Nah, di mana mesin virtual ini bisa diinstal atau dipasang sistem operasi atau aplikasi sebagaimana mesin pada umumnya, atau mesin komputer pada umumnya. Nah, beberapa komponen dari mesin virtual, yang pertama adalah host. Host ini adalah mesin yang real, yang ada hardware-nya, ya. Bisa juga sistem operasi yang diinstal pada hardware. Ini adalah mesin host. Kemudian ada program yang disebut sebagai Virtual Machine Manager atau VMM, atau disebut juga sebagai hypervisor. Nah, VMM inilah yang nanti akan membuat mesin virtual dan menjalankan mesin virtual, serta menyediakan interface yang identik dengan mesin host atau mesin real. Ya, kecuali pada kasus nanti para virtualization, itu beda lagi. Kemudian ada mesin guest atau mesin tamu. Ini adalah sebuah proses yang dilengkapi dengan salinan seperti mesin pada mesin asli atau mesin host. Jadi mirip seperti mesin host, tapi ini adalah sebenarnya sebuah proses. Nah, guest inilah yang disebut sebagai mesin virtual, dan nanti mesin virtual ini bisa diinstal sistem operasi dan beberapa program aplikasi tentu saja. Nah, dalam sebuah mesin host ini mesin guestnya tidak harus satu, ya. Mesin host umumnya itu bisa menjalankan beberapa mesin virtual sekaligus. Bisa ditambahkan beberapa mesin virtual, dan mesin virtual yang terpasang semuanya juga bisa berjalan secara bersamaan. Tentu saja tergantung dari seberapa kuat atau spesifikasi dari mesin host yang ada. Nah, ini adalah model dari sistem pada umumnya, ya, sistem yang tanpa mesin virtual, di mana di atas lapisan hardware itu terdapat kernel atau sistem operasi yang bisa digunakan untuk mengontrol jalannya proses atau bisa digunakan untuk menjalankan proses-proses. Pada mesin virtual, kernel ini bisa dipasang atau digantikan dengan Virtual Machine Manager. Virtual Machine Manager ini bisa membuat dan menjalankan mesin virtual atau VM. Dan nanti masing-masing VM ini akan menjalankan kernel dari sistem operasi. Nah, kalau ada beberapa VM, tentu saja nanti beberapa sistem operasi tersebut bisa juga jalan secara bersamaan. Dan nanti masing-masing sistem operasi atau kernel akan menghandle atau menjalankan masing-masing proses yang berjalan pada kernel masing-masing. Sejarah mesin virtual ini dimulai oleh IBM tahun 72 melalui sistem IBM 370 yang membuat namanya VM 370. Nah, ini adalah sebuah mesin server yang mengizinkan beberapa user, ya, bisa berjalan bersamaan, nanti berbagi sistem dan berbagi batch. Konsepnya masih beda jauh dengan mesin virtual yang ada sekarang. Namun tahun 74
istilah mesin virtual itu mulai diformalkan. Nah, di mana mesin virtual ini bisa efisien dan mirip ya, atau sama seperti dengan mesin asli atau mesin real. Jadi bukan hanya sekedar sistem operasi yang berbasis timeshare ya, berbagi waktu, dan juga bukan hanya sekedar memori virtual belaka. Nah, definisi formal virtual machine ini digambarkan sebagai berikut, di mana VMM ini dapat menyediakan lingkungan untuk program yang identik dengan mesin asli. Jadi mesin virtualnya itu identik dengan mesin asli. Kemudian program yang berjalan pada lingkungan mesin virtual itu tidak menunjukkan adanya penurunan kinerja secara berarti. Jadi penurunannya hanya skala kecil saja. Kemudian VMM atau Virtual Machine Manager ini dapat mengendalikan resource secara keseluruhan pada sistem. Nah, inilah yang menjadikan definisi virtual machine ya, mulai tahun 74 dan berikutnya itu melewati atau jauh dari yang sudah diprakarsai IBM pada tahun 72. Kemudian mulai tahun 90-an mikroprosesor Intel ya, itu sudah mulai semakin cepat. Nah, kemudian muncul beberapa fitur-fitur yang memungkinkan adanya proses-proses yang banyak bisa berjalan secara bersamaan dan sebagainya, dan inilah yang membuat pengembang software itu mulai mencoba membuat beberapa program yang bisa memvirtualkan komputer. Nah, Sen dan VMware merupakan salah satu pelopor yang menciptakan teknologi mesin virtual dan masih ada sampai sekarang. Kemudian sampai saat ini teknologi mesin virtual sudah mulai berkembang di beberapa sistem operasi. Jadi tidak hanya berjalan di satu sistem operasi saja. Hampir semua sistem operasi yang beredar saat ini sudah dapat menjalankan mesin virtual atau bisa dijalankan pada mesin virtual. Dan beberapa jenis CPU atau arsitektur CPU yang berbeda-beda pun sudah bisa digunakan untuk menjalankan mesin virtual. Kemudian aplikasi VMM pun sekarang sudah sangat banyak macamnya. Nah, ini beberapa keuntungan dari penggunaan mesin virtual. Yang pertama, sistem host lebih dilindungi dari mesin virtual. Atau mesin virtual ini lebih terlindungi dari mesin virtual lain yang ada pada mesin host, di mana ketika ada sebuah tamu atau sistem guest yang terinstall pada host dan sistem guest tersebut terserang virus misalnya, virus ini cenderung tidak akan menyebar ke sistem host atau ke tamu atau sistem guest yang lain. Atau ketika ada serangan dari luar, ya, misalnya yang menyerang sistem guest, maka sistem guest yang lain atau sistem hostnya cenderung aman, karena yang diserang adalah sistem guest atau mesin virtualnya. Umumnya pada VMM itu menyediakan mekanisme untuk melakukan share, terutama untuk berbagi file ya. Pada VMM itu bisa dilakukan konfigurasi di mana mesin host bisa mengirimkan file ke mesin tamu atau sebaliknya. Keuntungan lain pada mesin virtual itu adanya fasilitas freeze, suspend, dan running, di mana kita bisa menyalin dan memindahkan mesin virtual ke tempat lain, kemudian melanjutkan operasinya. Jadi misalnya kita sedang menjalankan sebuah mesin virtual ya di suatu komputer, misalnya di laptop kita. Kemudian karena keadaan sesuatu, kita harus menghentikan yang sedang kita kerjakan, padahal belum selesai. Kita bisa suspend atau bisa freeze dulu, kemudian kita simpan, kemudian bisa kita salin ke tempat lain, kemudian kita buka ke komputer lain untuk melanjutkan operasinya. Jadi tidak perlu men-shutdown misalnya. Nah, ini salah satu keuntungan. Kemudian snapshot, ya, jadi
kita bisa membuat snapshot dari sistem yang sudah kita jalankan. Misalnya kita sudah mengkonfigurasi sebuah mesin virtual ya untuk kebutuhan server atau kebutuhan desktop. Kemudian kita rasa konfigurasinya sudah cocok. Nah, kita bisa melakukan snapshot. Ini semacam seperti backup ya. Jadi kalau suatu saat mesin kita bermasalah, kita bisa mengembalikan ke kondisi snapshot tersebut. Ada kalanya snapshot ini juga bisa dilakukan berkali-kali. Kita bisa membuat salinan dari sebuah sistem yang sudah kita install. Jadi kalau kita sudah membuat satu buah sistem virtual, kemudian kita akan membuat mesin virtual yang sama persis. Ya, misalnya sistem operasinya persis, CPU dan RAM-nya sama persis ukurannya, kita tidak perlu membuat dari awal lagi. Kita tinggal meng-clone saja. Kemudian keuntungan lain, ini umumnya mesin virtual digunakan pada penelitian yang berkaitan dengan pengembangan sistem operasi, sehingga bisa lebih cepat. Kemudian keuntungan yang lain, kita bisa menjalankan beberapa sistem operasi yang berbeda pada satu mesin. Jadi kita bisa menjalankan misalnya Windows atau Linux di satu mesin yang sama secara bersamaan. Dan beberapa mesin tersebut bisa jalan secara bersamaan juga. Keuntungan yang lain adalah templating, di mana pada saat kita mendevelop sebuah program atau sebuah sistem ya, untuk klien atau user misalnya, nah, kita bisa sekaligus membuat sistem tersebut sepaket ya dengan sistem operasi. Kemudian kita tinggal memberikan paketan tersebut yang sudah ada sistem operasi yang sudah dikonfigurasi sedemikian rupa dengan aplikasi yang kita buat ke customer ya. Sehingga kita tidak perlu mengkonfigurasi sistem operasi di tempat customer lagi. Jadi customer tinggal menyediakan mesin gas yang masih kosong, kemudian kita pasang aplikasi yang sudah kita install di sistem operasi. Nah, sehingga delivery program yang kita buat bisa lebih cepat. Adanya fasilitas live migration pada mesin virtual memungkinkan kita bisa memindahkan mesin virtual dari mesin host satu ke mesin host lain saat mesin tersebut sedang berjalan. Jadi kita tidak perlu misalnya mematikan ya mesin virtual di host yang lama, kemudian kita salin ke host yang baru kita jalankan, tidak perlu. Nah, kalau mesin virtual yang kita miliki itu berbasis layanan, itu bisa menghentikan layanan yang kita punya. Jadi supaya layanannya bisa terus bekerja, nah, kita bisa memindahkan mesin tersebut sambil mesin virtual yang mempunyai layanan tersebut masih bisa melayani layanan yang ada. Jadi user tidak mengalami adanya layanan yang tiba-tiba hilang. Dengan mengambil beberapa fitur secara bersama-sama sehingga membentuk sebuah sistem komputasi awan atau cloud computing. Ya. Komputasi awan atau cloud computing juga salah satu pendukungnya adalah mesin virtual. Pada virtual mesin umumnya cukup sulit untuk menyediakan duplikat mesin yang sama persis dari sebuah mesin fisik yang diinginkan. Terutama ketika virtualisasi ini hanya menyediakan operasi dual mode yang tersedia di CPU. Hanya saja ini lebih mudah dengan adanya beberapa fitur dan dukungan CPU pada virtual mesin, di mana umumnya VMM atau hypervisor ini mengimplementasikan virtual CPU atau vCPU yang sudah difasilitasi oleh prosesor yang ada sekarang untuk merepresentasikan keadaan CPU untuk tiap gas atau mesin tamu. Di mana ketika terjadi context switch dari gas di sebuah CPU oleh VMM, maka informasi yang ada pada virtual CPU akan dimuat ya, oleh sistem host
kemudian disimpan. Dual mode CPU maksudnya adalah mesin tamu atau mesin guest ini akan dieksekusi dalam mode user oleh mesin host atau mesin fisik. Padahal ya, kernel sistem operasi itu harus berjalan pada mode kernel. Ketika kernel dari sistem tamu berjalan di mode kernel sistem host, ini cukup berbahaya ya, atau tidak aman untuk sistem operasi host. Nah, sehingga virtual machine membutuhkan dua mode, yaitu mode user virtual dan mode kernel virtual. Kedua-duanya ini akan berjalan pada mode user di mesin real atau di mesin host. Tindakan pada mesin tamu atau mesin virtual yang menyebabkan harus berjalan di mode kernel ini harus diubah ke dalam mode kernel virtual, sehingga nanti di mesin host tetap akan berjalan di mode user. Jadi si mesin tamu ini meskipun aplikasi atau prosesnya itu berjalan di mode kernel atau mode user, nanti oleh VMM akan diubah ke mode user saat di running oleh mesin host. Nah, ini adalah beberapa implementasi mesin virtual. Jadi ada hypervisor tipe 0, tipe 1, tipe 2. Setelahnya itu ada beberapa variasi, antara lain para virtualization, kemudian programming environment virtualization, kemudian ada emulator, dan application containment. Nah, jenis-jenisnya sendiri ada sangat banyak ya. Variasinya tergantung jenis hardware juga. Nah, VMM ini umumnya memanfaatkan fitur yang tersedia pada hardware. Jadi VMM ini bisa menyederhanakan fitur-fitur yang disediakan oleh hardware, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kinerja, sehingga nanti sistem tamu itu tidak harus 100% bergantung pada hardware, karena yang disediakan oleh VMM ke mesin tamu ini adalah fitur hardware-nya, bukan hardware-nya, tapi fitur, lebih ke fitur dari si hardware. Oke, pada jenis apapun, umumnya virtual machine memiliki siklus hidup sebagai berikut. Yang pertama jelas, mesin virtual ini dibuat oleh program VMM atau hypervisor. Kemudian ada beberapa resource yang ditugaskan untuk mesin virtual. Misalnya, saat membuat mesin virtual ditentukan jumlah core yang akan digunakan, jumlah memori yang digunakan mesin virtual tersebut, detail jaringan seperti apa, kemudian storage-nya seperti apa, ukurannya berapa. Kecuali pada hypervisor tipe 0, di mana resource didedikasikan khusus untuk VM. Jadi ada resource-nya memang langsung digunakan oleh VM. Jadi tidak digunakan oleh mesin host. Nah, pada selain hypervisor tipe 0, resource-nya bisa didedikasikan, bisa juga dibagi ke mesin host dan mesin tamu. Kemudian ketika VM-nya sudah tidak dibutuhkan lagi, resource-resource yang ada bisa dibebaskan dan bisa digunakan oleh mesin host atau digunakan oleh mesin virtual yang lain. Nah, langkah-langkah mesin virtual ini tergolong lebih sederhana ya dibanding membangun sistem fisik yang sebenarnya. Yang pertama tadi ada, ini jenisnya ya, ada hypervisor tipe 0, type 0, tipe 0. Nah, ini adalah jenis hypervisor yang lama. Ada beberapa jenis nama dari hypervisor tipe 0 ini. Nah, tergantung jenis pengembang hardware-nya ya.
Nah, ini berbentuk partisi atau domain, di mana hardware ini diimplementasikan oleh firmware. Jadi softwarenya itu sudah ada sejak mesin tersebut kita beli, ini kan untuk hypervisor tipe 0. Tidak ada sistem operasi yang khusus yang diperlukan. Jadi VMM-nya atau hypervisornya itu sudah ada sejak kita membeli hardware. Jadi sudah tertanam atau disebut sebagai firmware. Umumnya fiturnya lebih kecil dibanding dengan hypervisor tipe yang lain. Nah, setiap mesin tamu itu akan mendapatkan hardware yang dedicated, yang khusus digunakan oleh mesin tamu. Jadi tidak ada sharing hardware dengan mesin host ya. Jadi kalau mesin tamunya itu mendapatkan RAM misalnya, atau menggunakan RAM 2 GB ya dia full dedicated mendapat RAM 2 GB. Nah, ini problem pada hypervisor tipe 0 ini adalah perangkat I/O. Kemudian VMM ini mengimplementasikan control partition yang menjalankan daemon bahwa mesin tamu lain ini juga berkomunikasi dengan I/O yang dibagi. Ini cukup ribet untuk komunikasi I/O ke hardware yang tertanam. Kelebihan dari Type 0 ini adalah adanya kemampuan pembuatan virtualisasi dalam virtualisasi, dimana tadi kita bisa menginstall VMM dalam mesin gas, sehingga nanti di mesin gas ini bisa kita install gas lagi. Nah, ini yang susah didapatkan dari hypervisor jenis lain. Nah, contoh pada hypervisor tipe 0 ini adalah IBM Logical Partition atau LPAR dan Oracle Logical Domain atau LDOM. Nah, ini adalah arsitektur pada hypervisor tipe 0 ya. Hypervisor ini ada pada firmware, jadi sudah terinstall. Jadi CPU-nya dan memorinya bisa kita partisi, dan CPU tersebut secara dedikasi akan hanya digunakan oleh mesin tamu tersebut. Dan kelebihannya adalah mesin tamu ini bisa kita install VMM, sehingga mesin tamu ini bisa kita install mesin-mesin virtual yang lain. Jadi memungkinkan adanya mesin virtual di dalam mesin virtual. Ini untuk hypervisor tipe 0. Kemudian berikutnya adalah hypervisor tipe 1. Nah, ini adalah jenis hypervisor atau VMM yang paling banyak digunakan di data center misalnya. Nah, sehingga hypervisor ini sering juga disebut juga sebagai data center operating system. Karena ya umumnya ya data center itu menggunakan sistem operasi jenis hypervisor tipe 1, di mana nanti manajer data center ini bisa mengontrol dan mengelola sistem operasi yang terpasang pada mesin tersebut. Beberapa sistem operasi tentu saja melalui hypervisor tipe 1 ini, di mana dengan menggunakan hypervisor atau mesin virtual manager ini tentu saja pengelola bisa menjalankan atau memasang beberapa sistem operasi pada hardware yang relatif lebih sedikit. Ketika membutuhkan mesin baru, tidak harus memasang mesin fisik yang benar-benar ya. Jadi cukup dibuatkan mesin virtual pada mesin yang sudah tersedia ya, sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau program yang digunakan. Ya, sebaiknya disesuaikan, kemudian dipasang sistem operasi dan dipasang aplikasinya. Atau ketika aplikasinya sudah dibuat oleh vendor dan sudah siap dijalankan, tinggal disiapkan saja mesin virtualnya sesuai dengan spek yang dibutuhkan. Nah, ini juga bisa dengan mudah digunakan untuk memindahkan mesin tamu antar sistem. Nah, misalnya sebuah perusahaan mempunyai mesin fisik yang ya jumlahnya lebih dari satu, misalnya ada 3. Kemudian mesin fisik 1 dirasa sudah terlalu penuh, mesin fisik 3 itu terlalu longgar. Jadi perusahaan ini bisa dengan mudah memindah ya, mesin virtual atau mesin tamu yang
ada di mesin fisik 1 ke mesin fisik 3. Dan juga dengan mudah bisa melakukan snapshot dan cloning ketika dibutuhkan mesin virtual baru yang sama persis dengan mesin virtual yang sudah ada. Nah, hypervisor tipe 1 ini bentuknya sebenarnya ada dua macam. Yang pertama adalah sistem operasi yang memang secara khusus berjalan secara native pada hardware. Jadi sistem operasi yang memang khusus sebagai VMM. Nah, sistem ini bisa juga berjalan pada hypervisor tipe 0. Tapi tidak bisa berjalan di hypervisor tipe 1 yang lain. Jadi bisa dijalankan pada hypervisor tipe 0 yang tadi, yang pertama. Nah, ini berjalan pada mode kernel. Umumnya mesin tamu itu tidak menyadari bahwa mesin tersebut berjalan pada mesin virtual. Jadi seolah mesin ini berjalan pada mesin real. Nah, ini akan mengimplementasikan device driver untuk hardware host ya, karena tidak ada komponen yang lain. Disediakan juga layanan sistem operasi pada umumnya seperti manajemen CPU, manajemen memori, dan lain sebagainya. Nah, hypervisor tipe 1 ini, yang jenis ini ya, yang sepaket dengan sistem operasi, contohnya adalah VMware Elastic SkyX atau ESX ya. Sistem ini langsung bisa kita install di mesin real atau mesin host. Kemudian bisa kita gunakan untuk membuat mesin virtual yang baru. Dan yang lain adalah Giant Smart OS. Ini juga sama, hanya saja basisnya adalah Open Solaris. Kemudian berikutnya ada Xen Server atau Citrix Xen Server. Ini adalah salah satu ya, hypervisor tertua juga. Nah, ini bisa menjalankan beberapa mesin virtual sekaligus juga. Kemudian yang lain ada Proxmox dan Ovid. Nah, Proxmox ini walaupun ada yang bilang lebih ke tipe 2 karena berbasis QEMU ya. Kemudian Ovid ini adalah salah satu pendatang baru pada VMM tipe 1. Nah, variasi lain pada hypervisor tipe 1 ini adalah sistem operasi yang diinstal secara biasa dan ditambahkan software VMM. Ya, jadi sistem operasinya bisa apa saja, di mana sistem operasinya yang dapat digunakan untuk sistem operasi pada umumnya dan juga bisa digunakan sebagai VMM. Hanya saja ini fiturnya lebih sedikit dibanding dengan hypervisor tipe 1 yang tadi, yang dedicated. Dalam banyak hal, sistem operasi GES hanya diperlakukan sebagai proses lain. Meskipun ada penanganan yang khusus ya, ketika GES ini akan menjalankan instruksi yang khusus. Nah, contoh hypervisor 1 ini adalah KVM yang bisa berjalan di Linux ya. Ini awalnya berjalan di Red Hat dan turunannya, ya, CentOS dan sebagainya. Kemudian sekarang sudah bisa berjalan di Debian dan sebagainya. Ya, contohnya Proxmox tadi. Kemudian VMware vSphere. Ya. Ini VMware yang bisa diinstal di sistem operasi umum. Kemudian Hyper-V yang dijalankan di sistem operasi Windows. Ya. Kemudian Oracle VM x86 ya. Nah, ini digunakan pada mesin x86 ya, masih hanya berjalan di x86, belum di 64. Ini bukan VirtualBox ya, Oracle VM, beda. Kemudian berikutnya adalah hypervisor tipe 2. Nah, dari perspektif sistem operasi ini
dikatakan kurang menarik ya, karena keterlibatan sistem operasi pada pembuatan virtualisasi itu kurang terlalu banyak. Jadi VMM ini hanya dianggap sebagai program aplikasi, hanya sebagai proses yang dijalankan dan dikelola oleh mesin host. Bahkan host ini tidak mengetahui bahwa VMM ini sedang menjalankan mesin virtual. Jadi mesin hostnya ini dia tidak menyadari bahwa ada mesin tamu atau mesin virtual ya, di dirinya. Hypervisor tipe 2 ini cenderung memiliki kinerja yang lebih rendah dibanding dengan tipe 1 apalagi tipe 0 ya. Karena tidak bisa memanfaatkan beberapa fitur hardware lebih banyak ya. Nah, tapi keuntungannya adalah kita tidak perlu terlalu repot ya, melakukan perubahan sistem operasi pada sisi host ataupun pada sisi guest ya. Beda pada hypervisor tipe 1 ya, kita harus memodifikasi sistem operasi host ya, supaya bisa menjalankan VMM. Jadi tidak hanya sekedar menginstall ya, kalau hypervisor tipe 1 ada konfigurasi khusus ya. Hypervisor ini banyak digunakan di lingkungan pembelajaran ya, dimana siswa ini bisa memiliki hypervisor pada komputer fisik ya, atau host natifnya untuk menjalankan beberapa mesin virtual atau mesin guest ya, seperti Windows, Linux, atau macOS secara bersamaan di satu mesin fisik. Nah, contoh dari aplikasi hypervisor tipe 2 ini adalah VMware Workstation ya, kemudian VirtualBox dan Parallel Desktop yang umum digunakan di sistem operasi macOS ya. Variasi lain dari virtualisasi adalah para-virtualization atau setengah virtualisasi ya. Ini ya tidak sesuai dengan definisi virtualization secara formal, di mana VMM ini tidak menyajikan duplikat dari hardware secara tepat. Tapi para virtualization ini umum dijalankan juga. Bedanya adalah pada para virtualization ya, karena ya, tidak bisa memvirtualkan hardware secara sempurna, maka mesin tamu atau mesin guest yang akan dipasang di VMM itu harus dimodifikasi terlebih dahulu supaya bisa berjalan. Kelebihannya adalah karena mesin tamu ini tidak berjalan sepenuhnya di mode virtual, tapi bisa juga berjalan langsung seperti halnya mesin host ya, maka mesin tamu atau mesin virtual di para virtualization ini bisa berjalan lebih cepat. Ini kelebihannya. Jadi mesin virtual yang dipasang ini dibilang setengah berjalan secara virtual dan setengah berjalan seperti mesin real. Hanya saja para virtualization ini sudah mulai tidak terlalu dipakai ya, karena saat ini dukungan hardware ke virtualisasi tersebut itu sudah mulai meningkat. Sudah banyak hardware-hardware yang mendukung sepenuhnya virtualisasi pada VMM, baik tipe 1 atau tipe 2, khususnya di tipe 1. Nah, contoh para virtualization adalah Xen para virtualization. Di sini adanya abstraksi perangkat hardware yang rapi dan sederhana. Di sini I/O dibuat efisien mungkin. Kemudian dibutuhkan adanya komunikasi yang baik antara virtual mesin atau mesin guest dengan perangkat I/O. Nah, setiap perangkat itu akan memiliki virtual buffer ya, yang dibagikan oleh guest dan VMM ya, melalui shared memory tentu saja. Jadi
perangkat hardware-nya itu bisa secara langsung ya berkomunikasi dengan mesin gas melalui memori berbagi yang ada di SAN Paravirtualization ini. Kemudian jenis lain pada virtualisasi adalah Programming Environment Virtualization. Nah, ini juga bukan virtualisasi sebenarnya, tapi menggunakan teknik virtualisasi untuk menyediakan fitur yang mirip dengan virtualisasi. Nah, ini adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk berjalan pada lingkungan virtual yang dibangun secara khusus, dan nanti mesin virtual ini bisa berjalan di beberapa jenis mesin fisik atau mesin host apapun. Contohnya adalah Java. Nah, Java ini memiliki beberapa fitur yang jalannya sangat bergantung pada Java Virtual Machine. Nah, kita tahu Java Class ini hanya berjalan pada sistem yang sudah terinstall Java Virtual Machine. Nah, virtualisasi ini didefinisikan dengan menyediakan API yang mendefinisikan sebuah set fitur yang tersedia untuk bahasa pemrograman yang ditulis. Java Virtual Machine ini kompilasi untuk berjalan pada beberapa sistem, termasuk smartphone juga ya. Jadi program yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java itu hanya bisa berjalan pada Java Virtual Machine. Tapi program ini tidak peduli dijalankan pada sistem operasi yang ada di dasarnya. Jadi bisa berjalan pada jenis sistem operasi apapun asalkan sudah terinstall Java Virtual Machine. Kemudian berikutnya adalah emulator atau emulation. Ini adalah sebuah cara lama untuk menjalankan sebuah sistem operasi pada sistem operasi yang berbeda. Nah, pada virtualisasi ini dibutuhkan CPU yang mendasarinya sama ya, dengan gas yang ada. Nah, pada emulator atau emulation ini memungkinkan sistem gas yang ada ini berjalan pada jenis arsitektur yang berbeda. Jadi mesin tamunya dengan mesin hostnya itu sebenarnya jalan pada arsitektur yang berbeda. Pada emulation ini dibutuhkan penerjemahan instruksi-instruksi yang ada pada mesin tamu ke mesin host. Jadi programnya itu harus diterjemahkan terlebih dahulu. Jadi ini bedanya emulasi dengan virtualisasi. Jadi bukan divirtualkan. Jadi nanti program sebenarnya yang ada di mesin tamu itu harus diterjemahkan terlebih dahulu. Nah, ini berguna ketika sistem host memiliki suatu arsitektur, kemudian gasnya, mesin tamunya itu arsitekturnya beda. Nah, jadi ini sangat berguna. Misalnya, sebuah perusahaan yang mengganti server lama dengan server baru. Ya, server baru ini arsitekturnya berbeda, tapi program yang lama ini harus tetap dijalankan. Salah satu solusinya bisa menggunakan emulator dari mesin yang lama. Nah, di Linux juga ada Windows emulator. Contohnya Wine atau Windows emulator. Nah, tantangan dari emulator ini adalah kode program yang tadi diterjemahkan menjadi panjang. Jadi menjadikan program tersebut lebih lambat dijalankan dibanding dengan kode native-nya atau kode aslinya. Hanya saja ketika emulator ini dijalankan pada mesin yang lebih baru, bisa lebih cepat jalannya. Jadi tidak masalah ya untuk kasus mengemulasi mesin lama ke mesin baru ya. Contoh lain yang sangat populer adalah di game konsol. Saat ini sudah banyak dibuatkan emulator atau tiruan ya, mesin-mesin konsol atau game konsol yang bisa dijalankan pada mesin game konsol yang baru atau di PC.
Contohnya sangat banyak di sini. Ya, hampir semua game konsol jenis-jenis lama itu sudah ada versi emulator yang bisa dijalankan di PC. Kemudian application containment. Ini tujuannya adalah bukan virtualisasi ya, tapi pemisahan aplikasi. Pemisahan aplikasi, kinerja, dan manajemen resource agar lebih mudah dijalankan, dikelola, ya, dipindah, dan sebagainya. Untuk bisa menjalankan hal tersebut, itu tidak dibutuhkan virtualisasi secara penuh. Jika ada aplikasi yang dikompil untuk sistem host, maka tidak perlu virtualisasi penuh satu mesin, supaya aplikasi tersebut bisa terpisah dari host. Nah, contohnya adalah Oracle Zones atau Oracle Container, di mana sistem ini akan membuat sebuah lapisan virtual antara sistem operasi dan aplikasi. Hanya ada kernel, ya, program kernel yang berjalan pada host sistem operasi. Nah, sistem operasi dan perangkat divirtualkan dan memberikan resource dalam zona dengan kesan bahwa mereka hanya proses. Setiap zona ini akan memiliki aplikasi sendiri, jaringan sendiri, alamat dan port, serta user dan sebagainya. Jadi terpisah. Di satu zona aplikasinya terpisah, termasuk jaringannya. Resource, CPU dan memori itu akan dibagi-bagi antara zona, sehingga zona ini bisa memiliki penjadwalan sendiri untuk pemakaian resource. Nah, contohnya adalah Oracle Zones yang bisa dipasang pada sistem Solaris. Di sini ada zona global, ya, yang bisa menjalankan beberapa program, ya, program langsung seolah-olah itu pada mesin host, ya. Kemudian ada pembaginya, ya, yaitu nanti ada beberapa zona. Setiap zona ini bisa menjalankan user program yang berbeda pada zona global, walaupun program tersebut diinstal di sistem operasi yang sama, tapi seolah-olah user, jaringan, dan sebagainya, termasuk CPU dan memorinya, terpisah dari zona global. Dan nanti kalau dibuatkan zona 2, nah, itu juga baik user, jaringan, CPU, dan memorinya itu terpisah dari program yang berjalan di zona 1 ataupun yang berjalan pada zona global.